Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sudah terkenal nyebelin di orang-orang pasar karena aku bawel banget ngingetin mereka yang ku kenal jangan merokok. Udahlah miskin, bodoh, dan penyakitan, kata Teteh Chandra. Iya, perfect combination banget. Itulah hanya orang pintar yang mau dinasehatin. Seperti kata Ali radhiyallahu, jika engkau menasihati orang pandir, maka jadinya malah dibenci. Tapi aku tetap saja nasihati, mau dimusuhi, mau dicemberuti, malah ada yang sengaja niupin asapnya ke aku. Apalagi aku tuh kasihan sama cewek-cewek yang gak merokok, terpapar berapa jam dengan asap rokok bisa dari 5 orang loh sekaligus. Aku kalau jadi gubernur bakalan bikin aturan dilarang merokok di publik. Tadi aku digituin sama yang gak kenal, tapi dia tahu aku. Aku lagi duduk, tahu-tahu banyak asap. Aku nggak tahu orang itu siapa ya, tapi dia sering lihat aku. Dia tuh sengaja berdiri di samping aku terus asapnya itu ke arah aku. Tadinya aku nggak ngeh, kenapa ini kok banyak banget asap? Taunya ada yang sengaja ngembus-ngembusin gitu ke mukaku. Pas aku lihat, oh ada cowok satu dia. Aku nggak tahu siapa. Nggak taunya si dari orang itu ya. Mukanya tuh kayak nantangin gitu, sengaja niupin asapnya ke aku. Aku langsung berdiri. Aku tadi lagi duduk kan, posisi aku langsung berdiri. Ternyata dia lebih pendek. Pas tahu aku lebih tinggi, dia langsung balik badan. Khas banget ya pengecut. Jadi ada gunanya juga tuh tinggi badanku. Memang gak semua orang itu nyadar bahayanya, bahkan banyak yang sudah tahu pun tetap aja ngerokok. Oke lah kalau dia ngerokok sendirian, tapi asapnya itu kemana-mana dan kena orang lain. Ini bentuk kezoliman guys, siapa tahu ya rezeki mereka susah karena tiap hari meracuni orang-orang dengan asapnya. Dulu saat aku masih naik angkot kemana-mana, sopirnya merokok, penumpang merokok, naik turun penumpangnya orang-orangnya semua pada merokok. Nah seandainya aku butuh 3 jam dalam angkot, aku biasanya sampai 3 jam 4 jam ya dalam perjalanan itu, maka selama itu pula aku merokok. Bukan sebatang tapi bisa 4 dan 5 batang sekaligus. Ya bisa kayak gitu parahnya. Aturan dilarang merokok di angkot digubris nggak? Nggak ada yang nurutin aturan itu. Kalau yang sakit merokok terus pakai BPJS nggak usah ditanggung usul aku, biar modar sekalian ya. Karena penyakit mereka tuh mereka cari sendiri gitu loh, bukan karena apa, tapi karena mereka bad habitnya mereka gitu. Jadi penyakit yang diundang sendiri ya. Yang kasihan kalau yang sakit nggak merokok. Nah, perokok pasif kan kasihan kan dia terpapar rokok tiap hari, tiap saat oleh orang-orang di sekitarnya sedangkan dia sendiri tidak merokok. Dan ini sudah menimpa salah satu sahabatku di mana dia kena kanker paru-paru dalam waktu cuman 3 bulan, guys. Langsung meninggal padahal dia tidak merokok. Itu karena suaminya yang perokok. Ya itu ya, jadi ini bahaya sekali perokok pasif itu. Kenapa aku sangat peduli untuk mengingatkan orang-orang karena aku sendiri adalah anak korban perokok. Papaku tuh perokok berat dan tidak bisa dinasehatin sama sekali sehingga dalam usia tuanya beliau sakit-sakitan, kena serangan jantung, hipertensi, kerusakan ginjal, artritis, minum obat sampai segenggam gitu ya, sehingga tidak bisa membiayai kuliahku lagi. Aku tuh untuk bisa selesai kuliah itu harus bekerja sambil kuliah untuk menghidupi diriku sendiri secara full 100% di Bandung ya, nggak ada bantuan dari siapapun. Hal ini benar-benar membuat aku trauma akan akibat buruk dari hidup dengan perokok. Minimal bapak yang perokok ya, nggak bisa dinasehatin, apapun nggak mempan. Banyaklah orang-orang yang nggak bisa dinasehatin kan, hanya sakitlah yang membuat dia tidak bisa merokok lagi. Tapi it's too late, sudah terlambat, udah sakit, udah terkapar, udah nggak bisa apa-apa. Nah, itu baru nggak bisa merokok tuh. Kalau masih bisa bergerak mungkin masih merokok juga dia ya. Kalau kamu sakit, kamu nyusahin tuh satu keluarga ya. Ya kan, apalagi kalau udah kena penyakit-penyakit yang berhubungan dengan merokok. Biasanya udah nggak bisa ditolong lagi. Jadi kalau penyakit karena merokok itu bakalan bukan cuma nyusahin si pelakunya, tapi juga keluarga perokok itu. Dari skala makro kita bisa melihat budget kesehatan itu bisa sangat besar karena banyak sekali masyarakat Indonesia itu yang harus diobati. Kenapa? Karena penyakit yang berhubungan dengan merokok. Tentu saja ini menjadi beban buat negara ya. Biaya negara jadi membengkak karena negara harus menghabiskan banyak uang untuk itu. Coba deh kalau kalian ke pasar, kalian bisa lihat semua pedagang itu perokok sambil ngeladeni langganannya aja itu. Merokok itu di bibirnya itu selalu ada rokok. Selalu perhatiin deh, sepasar-pasar itu merokok berjamaah. Makanya di dalam baksos aku, ketika aku tahu orang itu perokok, biasanya aku nggak mau kasih duit untuk mereka. Mau mereka protes gimana, nggak pernah mau. Dan kalaupun sudah
udah terlanjur ngasih ya, karena nggak tahu ya, aku selalu bilang, "Jangan buat untuk merokok," gitu. Pernah kejadian satu waktu aku lagi baksos, tiba-tiba ada satu ibu-ibu yang saat itu dia naik beca, dan aku lagi berbagi untuk ngasih ke tukang-tukang beca waktu itu. Tiba-tiba dia pun turun dan dia ingin dapat donasi dari aku. Dia ngakunya sih seorang pemulung. Oke, kita lihat, tapi ternyata di tangannya dia menggenggam rokok dan korek api. Dan ini seorang wanita ya. Aku apapun komentar kalian, aku nggak respect loh sama cewek yang ngerokok, terutama karena dia seorang ibu. Dia itu harus ada buat anaknya, dia harus ngerawat keluarganya, dia harus sehat, dia harus panjang umur. Kasihan banget kan, satu keluarga nggak ada ibu, gimana kebayang kacaunya. Jadi menurut aku salah satu yang harus menjadi program penting itu bukan cuci tangan di Indonesia, itu nggak urgent lah, tapi bagaimana masyarakatnya bisa disadarkan tentang bahayanya merokok. Merokok tuh udah jadi masalah besar banget deh. Itulah lucunya ya, menurut aku bahaya merokok ini jauh lebih penting gitu untuk dikampanyekan atau dibikin program, daripada sekedar program yang menurut aku mudah banget lah soal cuci tangan, tinggal suruh aja cuci tangan gitu kan. Kalau udah sampai mikirin kayak gini, aku tuh merasa sedih banget gitu ngelihat masyarakat Indonesia tuh kok kayak gini banget gitu. Kesadarannya akan kesehatan dan kesehatan orang lain itu nol. Mereka nggak tahu kalau yang merokok itu mungkin entah dablek gitu kan, asap rokok dia tuh bisa meracunin orang lain yang ngisep asap rokoknya dia. Itu kok masih egois banget gitu, semua pada selfish semua, pada egois semua. Coba kita cari tahu, sakit penyakitnya orang Indonesia tuh paling banyak apa? Penyakit yang berhubungan dengan rokok lah jelas. Saya Nunun Jakfar.